ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini Allah masih memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Allah masih memberikan kita begitu banyak waktu luang, yang mana kalaulah bukan karena nikmatnya, hari ini mungkin dan pasti kita tidak akan bisa hadir di sini. Kalaulah bukan karena kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada kita, pasti kita tidak akan bermajlis di sini. Kalaulah bukan karena kenikmatan sehat yang Allah berikan kepada kita, ya pasti kita akan sedang terbaring lemas. Ya, bahkan di luar sana banyak orang yang Allah cabut ya kenikmatan sehatnya. Ya, maka daripada itu, ya bagaimana cara kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita? Salah satunya adalah dengan kita terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam selalu tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para pengikut pecintanya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya yang senantiasa terus bisa istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya hingga yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Ya, alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya bisa sharing ya dengan ayah bunda bangga semua serta teman-teman untuk berbagi ilmu. Ini sejatinya dadakan, lebih dadakan daripada tahu bulat ini. Ya. Lagi iya, tadi lagi odes tiba-tiba tektokan di grup kan. Ini siapa yang ngisi kajian? Siapa yang ngisi kajian? Aneh bukan berharap, udah pasti sih ini mah. Siapa lagi? Habis itu kan. Tapi karena balik lagi, karena di bahu anak-anak santri Pondok Sio itu ada yang namanya sispa. Ya, harus kita pahami dan kita sadari kapanpun dan dimanapun kita harus siap. Santri siap pakai. Kalau nggak mau dipakai berarti dibuang. Ya, jadi itu pun pertanyaan yang pernah ayah berikan kepada saya ketika waktu wawancara sebelum masuk ke Pondok Sio ini. Ya, ayah pernah bertanya, Furqon, ya, apa tujuan antum pengen jadi santri Pondok Sio katanya. Terus saya bilang pengen jadi sispak ya, pengen jadi santri siap pakai, karena saya pengen saya tuh bisa punya banyak manfaat untuk orang lain, baik di depan panggung, di luar panggung, baik itu di segi pokoknya di banyak hal. Nah, jadi pada kesempatan pagi ini ya, abang teteh semuanya, ayah bunda bang kakak, ya, materi yang akan saya bawakan adalah tentang ya bagaimana cara kita menata hati, ya, bagaimana cara kita menata hati. Ya, jadi sebentar lagi kan kita ya khususnya umat Islam akan kedatangan yang namanya bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi? Berapa? 91 hari lagi. Ya, jadi ya bulan Ramadan itu adalah ya salah satu bulan yang penuh keberkahan. Bulan yang memang penuh dengan keistimewaan. Bahkan dalam satu tahun itu hanya satu kali ya ia hadir. Makanya itu banyak penuh keberkahan. Ya. Pertanyaannya sekarang, mengapa menata hati itu penting? Ya. Kenapa menata hati itu penting? Ya. Yang pertama, ya,
pintu daripada keberkahan di bulan suci Ramadan itu saling berkaitan dengan yang namanya menata hati. Ya, karena kenapa? Ya, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Kalau hati kita belum kita tata, kalau hati kita belum kita arahkan, maka akan sulit. Maka akan sulit ketika nanti kita tiba bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya, kita akan kurang memaksimalkan. Ya, bulan suci Ramadan itu kan ya cuma 1 bulan, sebentar. Ya, bahkan para sahabat itu ya sangat menantikan, sangat menunggu dan sangat berbahagia ketika akan datang bulan suci Ramadan. 6 bulan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka itu udah siap-siap para sahabat itu. Berarti mulai dari Muharram, Safar, dari bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, para sahabat itu sudah berbahagia, sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan. Dan ketika akan tiba penghujung bulan suci Ramadan, ya para sahabat itu pasti bersedih, mereka menangis. Ya, menangis. Kenapa? Karena ya tamu yang memang diharapkan itu akan segera meninggalkan kita. Ya, jadi yang pertama itu pintu keberkahan. Yang kedua adalah menggapai yang namanya ketakwaan. Ya, sesuai dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi ya orang-orang beriman itu ya di mana ketika datangnya bulan suci Ramadan itu adalah momentum untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Ya, jadi khusus ini ya bulan Ramadan itu khusus untuk orang-orang yang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Kalau di huruf di ilmu nahwu ya, yang namanya kata atau kalimat yang diawali dengan huruf ya itu adalah huruf nida, huruf seruan. Benar Ustaz Akbar? Ya. Ya, huruf nida, huruf seruan. Jadi Allah itu menyeru, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang sebelum kamu. Ya. Jadi orang-orang sebelum kita, siapa yang dimaksud ini? Yaitu para nabi dan rasul. Mereka juga dahulu sama Allah perintahkan untuk berpuasa. Supaya apa? La'allakum tattaqun, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, apa sih yang harus dilakukan ketika kita itu sedang menata hati? Apa aja nih? Ya. Yang pertama itu ada yang namanya tazkiyatun nafs. Ya, apa itu tazkiyatun nafs? Ya. Membersihkan diri, ya. Bersihkan hati kita dari rasa iri, dongkol, dengki, ya, sombong dan lain sebagainya. Yang dimana ya sabda Rasulullah SAW ya sesungguhnya Allah itu membentangkan tangannya di malam hari agar orang-orang itu bertaubat. Ya, artinya apa? Ketika bulan suci Ramadan itu ya bahkan lain di bulan suci Ramadan Allah itu sangat ya nunggu mana hambaku yang memang pengen dia bertaubat. Mana memang hambaku yang memang lagi butuh sama aku. Ya. Makanya kenapa di adanya sholat qiyamul lail? Karena itu. Karena Allah itu lagi nunggu mana sih hambaku yang memang butuh sama aku. Mana sih hambaku yang memang pengen tobat katanya. Ya Allah tuh udah nunggu. Ya. Jadi ya yang pertama itu adalah tazkiyatun nafs, untuk membersihkan hati kita. Baik itu dari penyakit hati, ya, iri, dendam, dengki dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan yang namanya keikhlasan. Ya, meningkatkan yang namanya keikhlasan. Karena di mana ya ibadah itu salah satu syaratnya yang pertama itu adalah harus ikhlas, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama.
Ya, jadi ketika nanti bulan suci Ramadan tiba, ya apapun yang kita lakukan, zikir, ya membaca Al-Qur'an, tadarus, ya adapun nanti ada namanya iktikaf, itu harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syarat pertama ibadah. Yang kedua adalah ada tuntutannya atau contohnya dari Nabiullah Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Nah, poin yang ketiga adalah ya melatih kedisiplinan, ya melatih kedisiplinan dalam beribadah. Ya, artinya ya ketika kita ya sudah tiba di bulan suci Ramadan, ya itu otomatis kita harus mempersiapkan diri supaya ketika nanti ya kita di bulan suci Ramadan itu bisa maksimal dalam segi ibadah kita, puasa kita, zikir kita, ya. Maka dari itu ya penting bagi kita itu yang namanya menata hati, ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara menata hati untuk bulan suci Ramadan? Ya. Jadi caranya tuh ada apa aja supaya hati kita tuh tertata, supaya hati kita tuh memang sudah pantas dan yakin ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan. Yang pertama ya meningkatkan hubungan kita dengan Al-Qur'an. Jadi yang biasanya di hari-hari biasa kita baca Al-Qur'annya cuma satu juz, satu halaman, atau satu ayat, ya ketika nanti tiba di bulan suci Ramadan, ya itu harus lebih banyak dari hari biasanya, ya harus lebih banyak. Karena kenapa? Karena Al-Quran juga diturunkan itu di bulan suci Ramadan. Tanggal berapa? Tanggal 20? Tanggal berapa? 17. Tanggal 17 Ramadan. Ya, Al-Quran diturunkan. Ya, artinya ya tingkatkan ya interaksi kita membaca Al-Quran. Baik baca, menghafal, ataupun mentadaburinya ketika bulan suci Ramadan. Bahkan dalilnya kan man qara'a ya harfan min kitabillah fahuwa biha hasanah wal hasanatu ashrun la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun lam harfun mim harfun, ya tidaklah bagimu ya membaca kitabku melainkan akan mendapatkan kebaikan dariku. Setiap satu kali kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10. Aku tidak pernah mengatakan bahwasanya alif lam mim itu satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Ya, bahkan di bulan suci Ramadan itu dikali lipat berapa? Jadi 10. Makanya ya banyak keutamaan keberkahan ketika kita membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, itu yang pertama, tingkatkan hubungan kita dengan Al-Quran. Yang kedua adalah memperbanyak istighfar, ya, dan juga berzikir. Perbanyak istighfar. Banyak kita nih punya kesalahan. Banyak kita nih punya dosa, baik disengaja ataupun tidak. Ya, tiba nanti masanya di bulan suci Ramadan, ya berzikir, minta ampunan sama Allah, istighfar sama Allah. Ya, apakah kita nanti ya bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan? Belum tentu. Bahkan hari ini ya kita sedang membahas tentang bulan suci Ramadan, belum tentu kita akan bisa menikmati ya atau menjumpai bulan suci Ramadan. Makanya penting ketika nanti tiba masanya kita bertemu dengan bulan suci Ramadan adalah berzikir, ya, minta ampunan sama Allah. Banyak kita nih melakukan dosa, banyak kita nih melakukan kemaksiatan, ya. Mungkin kita sholat bareng, ya, baca Al-Quran bareng, ya. Tapi kita nggak tahu satu sama lain itu masih saling menggibah, satu sama lain masih saling mendongkol gitu. Ya, makanya ya perbanyak zikir, minta ampunan sama Allah. Ya. Yang ketiga adalah memperbaiki hubungan sosial. Ya, jadi hubungan kita hablum minan nas, ya, itu momentumnya adalah ketika nanti di bulan suci Ramadan, ya. Perbaiki. Jangan sampai nanti di bulan suci Ramadan kita saling menyakiti. Jangan sampai nanti ketika di bulan suci Ramadan kita saling mengecewakan, ya. Karena kenapa? Karena ya yang namanya hubungan
sosial, yang namanya hubungan antara manusia itu ya ketika nanti kita wafat itu dosanya ataupun kesalahannya itu tidak akan pernah Allah ampuni. Karena kenapa? Karena hubungannya dengan manusia. Makanya ada peribahasa ya, hutang itu dibawa mati, kalau punya uang itu nggak dibawa mati. Kenapa? Karena kalau uang itu bonus ya yang ada di dunia. Sedangkan yang namanya hutang itu adalah konsekuensi atau interaksi kita dengan orang orang lain. Makanya dibawa mati. Ya, makanya penting tuh ketika orang yang meninggal itu ya ahli warisnya itu mengatakan bahwasannya kalau ada hak adami ya boleh dikonfirmasikan dengan kami. Karena kenapa? Karena itu akan menghambat ya, menghambat seorang yang mati itu untuk masuk surga. Bahkan ruhnya itu Allah gantung. Ya, ruhnya itu Allah gantung kalau orang yang punya banyak hutang. Ya, karena dia belum beres sama hutangnya, sama perkara hablum minannas di dunia. Jadi perbaiki hubungan kita, hubungan sosial kita. Ya, jangan sampai ya datangnya Ramadan malah kita banyak musuh, malah banyak pertentangan. Ya, datangnya bulan suci Ramadan perbaiki hubungan sosial kita sesama teman. Ya, saling ngajak untuk masjid, saling ngajak untuk tadarus. Ketika tibanya waktu iftar, ya saling traktir, saling tukar makanan. Ya, makanya kan sering tuh apa namanya orang-orang di luar sana kan ya berbagi takjil ketika bulan suci Ramadannya ini. Ya, salah satu esensi daripada menjaga hubungan sosial mengingat yang baik. Ya. Yang ketiga adalah berdoa agar diberi kesempatan untuk menyambut ya Ramadan. Ya, kita nggak tahu kita nggak tahu apakah kita bakal ketemu atau enggak dengan bulan suci Ramadan. Makanya doanya para sahabat itu adalah Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna fi syahri Ramadan. Allahumma barik lana, ya Allah, barik lana, berkahilah kami fi Rajaba, pada bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, wa ballighna, ya, itu penekanan, wa ballighna, dan sampaikanlah kami dan pertemukanlah kami ya fi syahri Ramadan, pada bulan suci Ramadan. Ya, karena kita tahu, karena para sahabat sadar ya, yang namanya umur itu nggak ada yang tahu. Yang namanya takdir cuman Allah yang tahu. Makanya segitunya mereka berdoa. Makanya wajar kalau mereka tuh para sahabat mempersiapkan 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Ya, pertanyaannya sekarang, apa yang udah kita siapin kalau nanti tiba bulan suci Ramadan? Apakah ketika nanti datang bulan suci Ramadan, ya kita akan biasa-biasa saja? Bahkan mungkin ya kita masih biasa aja gitu, mau datang bulan suci Ramadan ya udah, puasa tinggal puasa, lebaran tinggal lebaran. Atau sekarang kita di fase yang itu. Coba tarik pada diri kita. Ya, ada di mana kita? Apakah kita emang sudah benar-benar nih nyiapin buat nanti bulan suci Ramadan? Ibadahnya udah mulai diperbaiki. Ya, baca Al-Qur'annya udah mulai diperbaiki. Sholatnya, doanya udah mulai diperbaiki. Karena kenapa? Karena kalau kita tidak membiasakan dari sekarang, tiba nanti bulan suci Ramadan, ya kita itu akan ya biasa-biasa aja di bulan suci Ramadan tuh. Nggak ada yang namanya nanti yang namanya la'allakum tattaqun. Nggak ada ketakwaan yang menambah di diri kita. Karena kenapa? Karena dari sebelum-sebelumnya kita nggak ada persiapan gitu. Sama halnya ketika kita mau perang. Ya, kalau kita perang nggak ada latihan fisik, nggak ada latihan mental, nggak bawa senjata, baik itu pedang ataupun panah dan lain sebagainya. Ya, tiba nanti di depan musuh, apa? Gemeter, ya takut, ya kena panah. Sama. Kalau sekarang kita masih biasa-biasa aja, ya. Nanti tiba bahkan tergolong hanya orang-orang yang mendapatkan haus dan lapar doang. Kalau cuma sekedar pengen haus sama lapar mah jangan nunggu bulan suci Ramadan. Ya, sekarang juga bisa. Ya. Jadi jangan sampai kita tuh merugi. Ya, tiba waktunya Ramadan, ya udah biasa-biasa aja. Ya. Ya, tarik kepada diri kita masing-masing. Ada di mana posisi kita sekarang? Ya. Karena kita nggak tahu kita bakal ketemu lagi atau enggak di bulan suci Ramadan.
Nah itu. Nah, maka daripada itu ya, jadikan hari-hari ini ya, hari-hari sebelum Ramadan itu sebagai momentum persiapan kita. Ya, persiapan. Perbanyak mulai latih ya, baca Al-Qur'an yang memang dihayati. Ya, baca Al-Qur'an selain yang odot lah. Ya, coba ya mulai dihayati, zikir, minta sama Allah. Ya, itu sebagai latihan. Ya, kalau kita nggak dilatih bakal susah. Yang kedua, mulailah menata hati dengan taubat, memperbanyak amal baik. Jangan nanti di bulan suci Ramadan malah banyak dosa. Puasa iya, ya gibah jalan. Puasa iya, tapi hatinya masih sering dongkol sama orang lain. Puasa tetap, tapi masih sering jahil sama orang. Ya, sayang, capek, percuma puasanya. Ya, nahan-nahan lapar dari pagi sampai sore, tapi nggak dapat pahala, cuman dapatnya dosa, rugi. Ya, rugi. Maka puasa itu punya dua ketentuan. Satu, ada amalan yang memang membatalkan puasa, dan ada juga amalan yang merusak ibadah puasa. Ya, itu penting. Ya, harus kita pahami dan kita laksanakan. Dan yang ketiga adalah bersungguh-sungguhlah dalam mempersiapkan setiap detik di bulan suci Ramadan. Ya, jadi dalam persiapannya itu ada kesungguhan di dalamnya, ada keseriusan. Ya, maka dari itu buat ayah bunda bang kakak semuanya, ya teman-teman semuanya, ayo mari ya kita persiapkan dengan sebaik-baik mungkin untuk menyambut tamu istimewa kita, untuk menyambut bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan kenikmatan. Kalau bulan suci Ramadan itu kan di mana-mana masjid yang biasanya sepi akan tiba masanya menjadi ramai. Di mana orang yang biasanya jarang berbagi ketika bulan suci Ramadan mereka akan mulai berbagi. Di mana murotal Al-Qur'an itu terdengar di berbagai penjuru, yaitu cuman adanya di bulan suci Ramadan. Nah, jadi sekarang PR-nya untuk kita masing-masing masih ada beberapa hari terakhir ini. Ayo ya, persiapkan dan minta sama Allah untuk kita bisa disampaikan sampai nanti bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna fi Ramadan. Ya, itu aja dari Furqan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang memang Allah janjikan untuk bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan, dan bisa nanti mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan ini menjadikan kita orang-orang yang beriman dan terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Syukron, khairu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.